Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Media Digital. Pada video hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah teknologi atau platform yang sangat sering digunakan oleh teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin teman-teman semua nggak bisa lepas dari platform ini. Hari ini kita akan membahas tentang media sosial. Pada video ini kita akan berfokus pada 3 isu utama. Pertama, yang akan kita bahas adalah definisi dan pemahaman mengenai media sosial. Kedua, yang akan kita bahas adalah perkembangan dari media sosial itu sendiri. Dan yang ketiga atau terakhir, kita juga tentu akan mengulas konteks manajemen dari media sosial. Untuk memahami media sosial, pertama-tama kita akan mengulas berbagai konsep yang berkaitan dengan media sosial, yaitu konsep Web 2.0, juga persamaan dan perbedaan antara situs jejaring sosial dan media sosial. Web 2.0 adalah sebuah pengembangan dari website 1.0. Bayangkan sebuah website yang bersifat statis, di mana pembaca website tersebut nggak bisa berinteraksi atau melakukan berbagai input data kepada website tersebut. Kita hanya bisa membaca berbagai konten yang tertera di website tersebut. Itu adalah website 1.0. Pada website 2.0, pengguna dapat berinteraksi dengan website tersebut. Misalnya, seperti menuliskan komentar, melakukan sign up, memasukkan data sebagai pelanggan, dan lain sebagainya. Perkembangan dari Web 2.0 memunculkan adanya aplikasi yang kemudian dinamakan sebagai situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial dapat didefinisikan sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membangun profil yang bersifat publik atau semi-publik dalam sebuah sistem, dan mereka dapat berinteraksi dan berjejaring dengan pengguna lain. Mereka bisa berbagi koneksi, serta menelusuri daftar koneksi yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dari situs jejaring sosial adalah terbentuknya jaringan-jaringan yang dimediasi oleh teknologi. Selanjutnya, kita akan mengulas tentang media sosial. Media sosial didefinisikan sebagai aplikasi berbasis internet yang dibangun berbasiskan konsep dan fondasi teknologi dari Web 2.0. Aplikasi media sosial memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran konten dari para penggunanya, sehingga yang kemudian menjadi fokus dari media sosial adalah apa yang disebut dengan user-generated content, atau konten yang dapat dibuat oleh penggunanya. Oleh karena itu, media sosial berfungsi layaknya sebuah template kosong, dan para penggunanya akan saling mengkonsumsi konten satu sama lain. Kemunculan situs jejaring sosial dan media sosial sebagai platform digital mengubah berbagai lanskap komunikasi digital. Sekali lagi, istilah situs jejaring sosial lebih menekankan pada fitur pembuatan dan pengelolaan jaringan. Sedangkan istilah media sosial menekankan pada kemampuan pengguna dalam berpartisipasi dengan melakukan publikasi konten. Popularitas dari media sosial menyebabkan perubahan cara komunikasi digital dari berbagai lembaga atau organisasi. Sehingga, dalam konteks manajemen media digital, media sosial adalah platform yang harus dipelajari dan digunakan dalam konteks komunikasi strategis. Menurut Kaplan dan Henlein, media sosial dapat diklasifikasikan menjadi 6. Bisa dilihat pada tabel ini, di mana pengklasifikasian nilai berdasarkan 2 aspek. Yang pertama adalah social presence atau presensi secara sosial, dan media richness atau kekayaan media. Kemudian yang juga dinilai adalah self-presentation dan self-disclosure, atau presentasi diri dan pengungkapan diri dari media sosial. Media sosial yang memiliki tingkat self-disclosure yang tinggi, namun social presence-nya rendah, adalah blog. Media sosial yang memiliki tingkat self-disclosure yang rendah dan social presence yang rendah adalah proyek-proyek kolaboratif seperti Wikipedia. Media sosial yang memiliki tingkat self-disclosure yang tinggi dan social presence yang bersifat medium adalah situs jejaring sosial dan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Kemudian media sosial memiliki tingkat self-disclosure yang rendah dan social presence yang bersifat medium adalah komunitas yang berdasarkan konten seperti YouTube. Media sosial yang memiliki tingkat self-disclosure yang tinggi dan social presence tinggi adalah dunia sosial digital seperti dalam aplikasi yang mensimulasikan kehidupan sosial, seperti misalnya aplikasi Second Life atau Metaverse. Dan yang terakhir, media sosial dengan tingkat self-disclosure yang rendah namun social presence tinggi adalah dunia game berbasis virtual seperti World of Warcraft.
Perkembangan dari media sosial ini sendiri juga merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati. Bisa dilihat pada gambar ini, bahwa media sosial terus-menerus berkembang dan berevolusi. Perkembangan media sosial bahkan bisa ditarik hingga tahun 1978, saat pertama kali dibuat teknologi bulletin board dan terus-menerus berkembang sampai sekarang, dengan adanya berbagai media sosial baru seperti TikTok yang menunjukkan terus berlangsungnya perubahan dan perkembangan pada media sosial. Menurut data yang dihimpun pada April 2020, pengguna media sosial global paling banyak menggunakan aplikasi Facebook. Dan 5 media sosial dengan pengguna terbanyak ada yang dimiliki oleh Facebook atau yang kini sudah berganti nama menjadi Meta, dan ada yang dimiliki oleh perusahaan raksasa lainnya yaitu Tencent yang merupakan sebuah perusahaan dari negara Cina. Di Indonesia sendiri, pengguna media sosial terhitung sangat banyak. Dari keseluruhan pengguna media sosial di Indonesia, pada Januari 2021, terdata bahwa media sosial dengan pengguna terbanyak adalah YouTube, kemudian disusul WhatsApp, dan yang ketiga adalah Instagram. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bagaimana kita melakukan manajemen media sosial. Penting untuk melakukan pengelolaan media sosial agar strategi yang kita rencanakan dapat teraktualisasi dengan baik. Tentunya, kita juga perlu kembali memahami dengan baik tujuan utama organisasi, goals yang ingin dicapai, bagaimana media sosial dapat berperan dalam meraih berbagai goals tersebut, sampai dengan fitur mana yang akan dimaksimalkan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Dalam melakukan manajemen media sosial, penting juga untuk memahami bagaimana media sosial bekerja, atau dengan kata lain, memahami logika dari media sosial itu sendiri. Memahami logika media sosial berarti memahami bagaimana media sosial bekerja dan kaitannya dengan manajemen media sosial. Ada 4 poin utama dalam logika media sosial yang akan kita coba pelajari. Pertama adalah programmability. Programmability ini mengacu pada kemampuan media sosial untuk memicu dan mengarahkan kontribusi penggunanya. Sementara dari pihak pengguna media sosial, melalui interaksi mereka dengan platform, dengan algoritma, hal itu kemudian dapat mempengaruhi aliran komunikasi dan informasi yang ada di dalam platform tersebut. Selanjutnya, logika yang penting adalah popularity atau popularitas. Popularitas di media sosial dikondisikan oleh komponen algoritmik dan sosial ekonomi. Setiap platform memiliki mekanisme berbeda untuk meningkatkan popularitas. Popularitas sebagian besar diukur dalam istilah kuantitatif, di mana hal ini juga berkaitan dengan faktor programmability yang dimiliki oleh masing-masing platform. Logika yang ketiga adalah connectivity atau konektivitas. Konektivitas mengacu pada keterhubungan secara algoritmik dari pengguna ke konten, pengguna ke pengguna, platform ke pengguna, pengguna ke pengiklan, dan platform ke platform. Konektivitas memungkinkan keterhubungan dan penyebaran konten yang tidak terbatas secara geografis. Konektivitas inilah misalnya yang memungkinkan adanya konten yang tersebar secara luas hingga menjadi viral. Terakhir, datafication. Datafication adalah kemampuan platform media sosial untuk mengumpulkan, mengolah, dan membuat kesimpulan dari berbagai data pengguna yang melimpah, termasuk aspek data yang sebelumnya belum pernah dikuantifikasi, seperti metadata dari smartphone yang Anda gunakan, timestamp, dan lokasi berdasarkan GPS. Kelebihan datafication di era media sosial adalah dimensi data yang bersifat real-time. Bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan disimpulkan bersifat tertutup dan rahasia. Sehingga dalam konteks ini, data juga menjadi bisnis utama dari media sosial. Salah satu contoh dari berevolusinya media sosial juga dapat dilihat pada gambar berikut. Evolusi dari UI atau UX atau user interface dan user experience dari media sosial menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Perubahan ini dilakukan oleh media sosial untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. User interface juga mengikuti perkembangan hardware dan teknologi, seperti perubahan dari layar smartphone yang awalnya tidak terlalu besar atau luas, kini menjadi semakin besar, dan media sosial pun harus mengikuti perubahan smartphone tersebut. Contoh lainnya sebagai bentuk evolusi dan adopsi media sosial adalah fitur stories atau video singkat. Teman-teman pasti familiar nih dan kerap menggunakan fitur stories di berbagai platform media sosial.
Stories awalnya dipopulerkan oleh media sosial Snapchat, kemudian diadopsi dan lebih populer oleh Instagram. Fitur Stories kerap digunakan para pengguna media sosial karena fiturnya yang berorientasi pada kegiatan yang bersifat mobile, real time, serta kontennya akan hilang dalam 24 jam. Stories kemudian diadaptasi oleh berbagai media sosial, mulai dari Twitter, WhatsApp, bahkan LinkedIn. Namun tidak semua platform sukses mengadopsi fitur Stories tersebut. Misalnya, kegagalan Twitter dengan fitur Fleets yang tidak disukai oleh para penggunanya sampai akhirnya fitur tersebut tidak lama dihapus. Yang terakhir, kita juga perlu untuk mempelajari algoritma dari masing-masing media sosial. Pengetahuan tentang algoritma media sosial menjadi penting karena kita dapat mengetahui, misalnya, konten seperti apa sih yang kemudian dapat lebih mudah viral? Kapan sih sebuah konten akan lebih cepat tersebar? Kemudian bagaimana sebuah konten dapat tersebar dalam berbagai jaringan hingga menjadi lebih viral lagi? Contoh praktisnya adalah kita bisa melihat ada perbedaan algoritma antara Instagram dan TikTok. Sehingga mungkin sebuah konten video yang sama punya potensi untuk lebih cepat populer di TikTok alih-alih di Instagram. Dengan mempelajari algoritma dari masing-masing media sosial, maka pengelolaan media sosial diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Itu saja sekian dari materi mengenai platform media sosial. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.